dan mendirikan TNC Indonesia. Beliau adalah Bapak Haji Taslim Muiz, SPSI MBA CBA. Selamat siang Bapak. Selamat siang, halo semuanya. Nah, ini dia narasumber kita yang pertama, dan gak kalah seru juga untuk narasumber kita yang kedua, yaitu merupakan salah satu orang tua siswa dari Sekolah Cita Luhur yang memiliki klinik THT yang merupakan seorang happy creator. Beliau adalah Dr. Agustinus Hamona Winton Purba, MCAT ORLHNS, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik Selamat sekali. siang, hai bro. Oke, pembukaan sudah semangat ya, Pak ya. Oke, kita beranjak lagi ke judul kita, yaitu problematika pembelajaran online dan solusinya. Saya mau bertanya dulu nih sama Pak Agus ya kan. Pastinya karena Bapak merupakan salah satu dari orang tua nih yang terkena dampaknya Pak ya pada saat COVID pada hari ini, khususnya dalam pembelajaran online. Mungkin bisa nggak sih Bapak sedikit menjelaskan apa sih yang Bapak rasakan seperti itu selama mengalami proses pembelajaran online kali ini, Pak? Saya serahkan kepada Pak. Baik, terima kasih Miss sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan unek-unek. Tapi mohon maaf kadang-kadang karena ini kan sudah agak lama juga ini terpendam, jadi ya kadang-kadang mau meletup, mohon maaf ya. Baik, Pak. Jadi yang pertama, ini saya agak bingung juga ini. Kenapa PR di sekolah Cita Luhur ini dikit banget? Maksudnya gini loh, sebelum sekolah online, PR-nya itu udah dikit. Kemudian masuk sekolah online, ya PR-nya juga dikit. Saya kan tanya sama kawan-kawan yang anaknya sekolah lain, PR anakmu banyak nggak? Banyak. Anakku kok sedikit gitu. Aku kan jadi khawatir juga ini. Ya, apakah anakku nanti nggak dikasih tugas, yang ada malah yang lain-lain? Atau akademisnya jadi kurang, apalagi nanti kan ini oke lah masih kelas 1. Nanti kalau kelas 5, kelas 6 kayak mana dengan pola kayak gini? Terus yang kedua, terakhir tuh kalau dari sekolah Cita Luhur ngasih tugas. Tugasnya sesuai dengan interest, sesuai dengan kesukaan. Apalah maksud kalian kayak gini? Sesuai dengan kesukaan. Mohon maaf ya, saya dulu zaman sekolah didikte sama guru, dikasih tugas ya A, B, C, D, ya udah kerjain. Nggak pernah dikasih namanya sesuai kesukaan. Ini sesuai kesukaan, ini maksudnya apa? Maksudnya apa gitu? Tolong jelasin. Aku agak sering jadi perdebatan ini sama istri gara-gara ini. Terus satu lagi, aku nggak ngerti kenapa di sekolah kalian, sekolah Cita Luhur kalian ini tidak pernah marah sama anak di sekolah. Karena aku dulu, ya aku cerita dari aku dulu, nggak mungkin kubandingkan sama orang. Aku dulu, guru ya ada marah, ya. Mukul, ya. Nyubit, iya. Kupingku sampai berdarah pun dibuat guru dulu. Iya. Kalian kenapa nggak pernah marah? Aku nggak ngerti. Tolong kasih alasan yang betulnya. Apa? Kenapa? Karena ya bagiku sedikit kekerasan, mungkin zaman sekarang tahap apalah dibilang itu. Tapi bagiku sedikit kekerasan untuk disiplin untuk yang baik itu penting gitu. Ya itu aja lah, daripada menurutku itu yang paling berat memang di hati aku ini ya. Makasih ya, makasih. Mohon maaf kalau cara penyampaian kurang tepat. Baiklah, itu seperti keluh kesah ya Pak ya, tapi itu penyemangat juga. Mungkin Pak Taslim bisa menanggapi ini apa yang ditanggapin oleh Pak Agus. Tadi sudah kita dengar banyak sekali nih ya Pak ya, keluh kesahnya mungkin bisa ditanggapi Pak. Silakan Pak Taslim. Yes. Pertama saya terima kasih Mbak Suci. Hari ini kita bisa jumpa ya. Saya ingin menyapa dulu Dr. Agus ya. Hai my bro. Halo Pak Taslim. Ya, senang banget jumpa sama Pak Agus sore ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu memang seru banget itu ya. Nanti insya Allah ini juga kita mau bahas. Mungkin juga jadi perasaan banyak orang tua gitu. Halo juga untuk Miss Fona, Miss Sujayani, ada Miss Cecilia, Miss Yohana Selai yang ada sekarang ya. Mamski dan Papski semuanya yang hadir, yang sudah gabung. Senang banget kita bisa jumpa sore ini. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau jawab dulu apa yang jadi keresahannya Pak Agus tadi. Ini keren banget itu, kegelisahan itu mungkin jadi pertanyaan juga banyak orang tua gitu. Sebetulnya yang jawab mesti Cita Luhur nih. Tapi kalau saya lihat dari sisi psikologi, saat ini memang bukan saat yang tepat sebetulnya untuk memberi PR banyak pada anak. Gitu.
Kenapa begitu? Anak itu kan anak milenial ya. Kata Karel Mannheim itu anak milenial itu tumbuh dalam lingkungan teman sebayanya. Jadi mereka tumbuh di peer environment mereka gitu. Nah, kalau mereka tumbuh di teman sebayanya, sekarang justru yang hilang dari kehidupan mereka justru kehidupan dengan teman sebayanya. Jadi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sebetulnya sangat merindukan jumpa teman-temannya, jumpa gurunya, jumpa lingkungan teman-teman yang memang sehari-hari dulu itu yang membuat mereka bahagia. Jadi anak milenial itu bahagia dengan teman sejawatnya gitu, dengan teman sebayanya. Nah, jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kita harus memberi PR-PR yang kira-kira memang menyenangkan Pak Gus. Jangan sampai PR-nya gini, oh semua pelajaran itu gurunya nerangin, terus anak buat kesimpulan, terus bikin video gitu. Terus berulang-ulang, monoton itu terus misalnya, itu membuat anak justru nanti menjadi semakin tidak bahagia. Sudahlah jauh dari teman-temannya, dia kemudian juga menghadapi pembelajaran yang sama sekali tidak menyenangkan. Anak milenial itu Pak Agus kan mungkin sama-sama kita ketahui, mereka cuma mengenal dua kata saja, joyfulness itu keceriaan, dan yang kedua itu friendship gitu, pertemanan. Nah, dua hal ini yang mungkin nanti hari ini kita mau diskusikan lebih banyak gitu ya. Jadi keceriaan itu penting buat mereka. Tantangan kita adalah bagaimana membuat suasana di rumah itu penuh keceriaan buat mereka untuk bermain dan belajar. Itu tantangan kita. Nah, persoalannya di tengah pandemi yang seperti ini, di tengah mamski dan papski yang ya siapa sih yang siap dengan keadaan pandemi seperti ini, kan mungkin nggak ada yang siap ya kan. Sebelumnya kita nggak pernah tahu akan ada begini. Itu membuat mamski dan papski pasti merasa pertama kaget gitu ya. Selama ini cuma mendidik anak itu mengantarkan anak sekolah, mengingatkan dia PR, cuma itu yang kita lakukan. Tapi sekarang kita masih jadi guru mereka di rumah. Itu pasti sesuatu banget untuk mamski dan papski gitu ya. Pekerjaan rumah saja sudah demikian banyak yang mesti ditangani oleh mamski misalnya. Selama ini udah capek dengan itu, sekarang justru harus ditambahin lagi dengan menjadi guru bagi anak. Itu. Ini tantangan mungkin bagaimana kita membuat pembelajaran itu tetap menyenangkan bagi anak meskipun dia belajar jauh dari teman-temannya dan lingkungan sekolahnya. Jadi kalau PR-nya dikit justru kita mesti bilang kasih apresiasi sama cita luhur kalau PR-nya dikit, brother. Justru saat ini bukan saatnya memberi PR yang setiap hari itu penuh PR saja gitu ya, video saja gitu. Itu membuat anak justru tidak pasti akan tertekan gitu karena dia menghadapi sesuatu yang tidak disukainya. Yang kedua ya tadi belajarnya mesti by interest gitu. Apa sih yang dia suka itu yang kita lakukan ya. Tadi Dr. Agus tanya. Mana ada sekolah pakai dulu zamanku sekolah itu Dokter Agus sekolahnya kapan ya? Itu udah lama banget itu. Iya udah lama. Lama. Nah, zaman sekarang nggak lagi. Sekolah hebat itu bukan sekolah yang monoton learning gitu, tapi sekolah yang kemudian mengikuti pada kebutuhan anak, pada interest anak, pada bakat minatnya. Itu yang justru bagus. Kemudian ini pertanyaan juga bagus. Kenapa sih cita luhur nggak pernah marah pada anak ya? Hari gini nggak boleh marah lagi sama anak. Anak milenial itu semakin kita marahi, semakin nggak beres. Oke? Nanti nggak disiplin Pak, melawan nanti Pak. Oh ya, itu cara pikir lama. Gini, anak milenial itu cuman mau dibentuk kalau kita mau jadi sahabatnya. Jadi curi dulu hatinya agar dia mau bersahabat dengan kita. Karena kalau dia sudah mau merasa kita itu soulmate-nya, baru Pak Gus, kita tanpa marah pun ternyata udah bisa. Nggak perlu kekerasan, nggak perlu kita bentuk disiplin dengan keras, tapi kita cukup aja dengan menjadikan dia teman, lama-lama nanti dia merasa dia mau ikut kita gitu. Jadi kesimpulannya pertama PR-nya bagus, kalau cita luhur tidak terlalu membebani anak dengan PR itu bagus. Tapi kita tetap harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu sesuai arahan Mas Menteri itu 65 sampai 80% tujuan pembelajaran tetap bisa dicapai. Udah cukup. Nggak usah, jangan memindahkan pembelajaran di kelas ke rumah, itu yang jangan. Ini sekarang udah banyak sekolah yang saya lihat itu mungkin barangkali mispersepsi ya. Jadi memindahkan kelas ke rumah gitu loh. Mohon maaf Pak, saya kan bandingin sama anak-anak kawan, PR-nya banyak, PR anakku nggak banyak. Aku kan
takut karena lebih banyak yang PR yang nggak banyak daripada yang PR yang sedikit gitu. Nggak apa-apa. Semua numpuk. Aku hidup dekat nih anakku, terakhir aku bilang, anakmu PR banyak. Banyak lah aku bilang, padahal matiku isi kilo PR anakku. Ya, ukuran keberhasilan anak kita bukan pada banyak sedikitnya PR-nya, tapi seberapa mengerti anak kita dengan PR itu, seberapa bahagia dia mengerjakannya. Kita ingat ya, otak kita itu kan bersimpul-simpul. Simpul itu baru terbuka kalau ada hormon endorfin. Itu morfin diciptakan tubuh kita untuk bahagia. Anak baru bisa sukses kalau endorfinnya bagus. Jadi nggak usah PR-nya banyak, nggak apa-apa. Tapi PR itu mengena di hati dia ingat terus. Soalnya kenapa saya sarankan guru-guru, ayo karena anak-anak hidup di teman sebayanya, ayo bikin video-video yang dia cerita mengenai temannya, permainan dengan teman-temannya. Itu akan membuat anak jauh lebih happy daripada sekedar hanya pembelajaran yang harus diulang-ulang, kemudian dibuat videonya gitu. Seperti itu kira-kira, Dr. Agus. Baik. Maaf, saya mau nanya ini karena ada yang mengganjal ini yang Bapak bilang tadi. Ya. Orang tua jadi guru di rumah dan harus happy dan jadi kawan anak. Masalahnya Pak, orang tuanya pun suntuk di rumah Pak. Yes. Gimana ini Pak? Apa ku buat? Suntuk Pak. Iya. Saya melihat kesuntukan di mukamu. Piring aja lupa Wak, antar ke belakang udah piring aja lupa Pak, baru 10 menit. Iya. Gini, kita mesti memahami memang keadaan ini, kalau sekarang ini kita suntuk, kalau mamski itu pada naik sasak gitu dalam bahasa Medannya sasak gitu, itu wajar banget. Keadaan ini kan memang nggak pernah kita alami sebelumnya gitu. Mamski itu selama ini udah capek ngurusin anak, ngantar sekolah, itu aja sudah capek banget. Nah sekarang harus ditimpa lagi dengan persoalan memberi pengajaran gitu. Ada yang mungkin gaptek bikin video, ya kan disuruh bikin video, bikinnya aja nggak tahu. Terus kemudian harus belajar, banyak banget yang mesti ngeprint Pak, ngeprint. Iya. Saya lagi kerja di telepon, Pak ini kayak mana ngapain printernya? Aku lagi pegang pasien. Ya, bagus. Di kau tuh sekalian curhat ya, baguslah nggak apa-apa. Aku yakin ada bapak-bapak lain yang merasakan yang kurasakan, cuman mungkin mereka nggak berani ngomong. Itu aja bedanya. Oke. Untuk mengatasi dua hal ini, sebetulnya penyebab ini kan corona ya. Ini kan penyebabnya virus corona. Mestinya solusinya corona juga. Corona ya. Apa corona, Pak? Nah, ini Mamski, Pak Mamski catat nih ya. Pertama, ko ya. Tadi mau mutar terus balik cari ke sana. Halo, ya. Masih bisa dengar ya? Bisa, Pak. Saya tunggu, Pak. Iya. Oke. Ko yang pertama itu kolaborasi. Oke? Ini ayah ibu mulai hari ini Papski, Mamski harus berkolaborasi. Tidak cukup hanya bekerja sama. Ini kerja sama ngurus anak atau bersihin rumah, Pak? Ya, gini. Jadi kita bukan kerja sama, tapi kolaborasi. Ya. Kita itu ya. Kerjasama itu artinya papanya cari uang, mamanya ngurusin rumah. Itu namanya kerjasama. Tapi kalau kolaborasi, semua orang melakukan semua fungsi. Papanya pulang dari kerja, mbok ya bantuin mamanya, ya kan? Pegangin anak, bikin anak happy, bantuin sesekali belajar, tahu jadwal kapan mamanya yang nemenin belajar, kapan papa yang nemenin belajar, itu harus dibuat kolaborasinya. Itu baru kolaborasi namanya. Enggak cuman satu kerja di rumah, satu kerja di luar cari uang gitu. Jadi semua kita mulai hari ini, pertama itu harus kolaborasi. Oke, jadi Papski juga meskipun sibuk di kantor, meskipun dikau sibuk operasi, sibuk di praktek, megang pasien, tapi kalau pulang itu dikau sediakan waktu untuk tetap membantu anak belajar, gitu. Dan itu sebetulnya tempat kita menemani belajar itu kalau kita mau berpikir positif, sebetulnya tempat kita pulang untuk obat jiwa sebetulnya. Jadi kalau kita udah capek banget, itu kalau jumpa anak yang lucu-lucu, yang menyebalkan, justru nanti menyebabkan kita, kalau kita hayati betul, kita jadi happy gitu. Ko itu ya. Nanti kita bahas lagi. Ada ro. Nah, kita robah cara perspektif kita mengenai anak. Itu. Mulai hari ini kita jangan lihat anak lagi dengan gaya kita dulu, tapi melihat anak dengan gaya anak sekarang. Tapi Pak, mama aku aja dulu gitu ngomong.
Aku aja dulu sekolah sambil kerja. Kau udah belajar aja pun tak bisa kau ranking ah. Iya. Gini. Jadi nggak boleh aku buat kondisi yang sama seperti aku ke anakku. Nggak boleh. Gini, mendidik anak itu mesti sesuai dengan generasinya. Kita ini kan mama kita itu generasi X gitu. Sementara anak-anak kita ini umumnya, seluruhnya itu adalah anak generasi Gen Y. Kayaknya tadi udah datang Bang Dela. Gitu. Langsung pulang Itu lagi. generasinya udah generasi Y gitu. Itu udah genetiknya sudah beda. Karel Mannheim ngingatin kita semua ya, memperkenalkan istilah milenial ini Karel Mannheim. Dia bilang, jangan pernah mengcopy paste apa yang dialami generasi X itu ke generasi Y. Gitu. Hasilnya pasti sangat tidak berhasil. Jadi kalau ada orang tua yang masih ngikutin cara ayahnya mendidik dia dulu, itu pasti gagal berhadapan dengan anak milenial. Gitu. Jadi biarlah mama kita bilang begitu, tapi kita ke anak kita lakukan dengan sesuai dengan apa yang berlaku sekarang. Seperti itu. Jadi Ro itu merubah perspektif kita. Nanya adalah naikkan level kebijaksanaan kita. Orang tua mulai hari ini harus lebih bijaksana, harus lebih positif, perspektifnya harus positif gitu. Bagaimana bentuknya? Nanti kita diskusikan. Gitu, My Bro. Baik Pak, terima kasih. Ya tampaknya memang ya gitulah. Tadi Bapak bilang itu Papski Mamski itu apa ya Pak? Papa Menski, Mama Menski atau apa ya Pak? Jadi Papski itu papa gitu, Mamski itu mama gitu ya. Jadi papa mamanya di rumah itu anak milenial hanya mengenal kata bahagia. Sangat nggak mungkin anak jadi bahagia kalau papa mamanya juga hubungannya tidak bahagia. Udah pasti itu Pak? Banget. Anak itu etalase dari diri kita gitu. Kalau di rumah kitanya tidak bahagia, tidak berusaha membuat bahagia hubungan kita berdua, itu membuat anak kita jadi tidak bahagia. Nah kalau dia tidak bahagia, dia nggak bisa belajar. Jadi sekarang apapun keadaan di setiap keluarga tentu berbeda-beda, masalahnya juga berbeda-beda. Tapi kita berdua, Papski dan Mamskinya harus punya tekad yang sama untuk tetap bahagia, memilih bahagia gitu dalam hidup. Itu kira-kira. Jadi kalau terus kita mempertahankan saling menyalahkan, saling marah, saling apalagi kalau kan katanya kalau perempuan itu cuma 2 aja jalan keluar tuh ya. 2M katanya. Apa itu Pak? Atau 3M deh. Apa gitu. itu Pak? 2M tapi nanti diobati dengan 1M. M pertama itu merepet. Iya kan? Ya, M keduanya yaitu naik sasak itu ya. Marah gitu. Merepet, marah gitu. Nah 2 obat ini biasanya cuman obatnya yang ketiga. Nge-mall itu berarti nge-mall. Alhamdulillah mallnya sudah buka ya lumayan. Artinya masih ada kesempatan lah untuk Mamski untuk jalan-jalan. Gitu. Jadi sekarang sudah lumayan kan bisa kalau udah capek banget ya buat Mamski saya tahu ya di tengah pandemi kayak gini nih tekanannya buat dirimu pasti besar banget. Jadi mulai harus pandai ngatur diri, ada me time memang untuk diri sendiri itu mesti punya gitu ya supaya kemudian bisa lebih berkembang dalam mendidik anak gitu. Jangan terlalu jadi Bapak diforsir. adalah orang yang mendukung me time maksudnya ya? Yes, harus. Kita sekarang para Papski itu harus memahami bahwa setiap perempuan itu dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Misalnya ngapain Pak? Ya, misal dia bisa misalnya pergi ke mall, pergi ke kafe sama teman-temannya. Itu bukan kita bilang ngabisin waktu nggak jelas. Enggak, justru setiap kita ini kan perlu ya kita perlu tempat di mana kita bisa menyendiri untuk memikirkan apa yang baik untuk diri sendiri. Jadi nggak harus sama-sama terus kemana-mana. Enggak usah. Ada masa kalau memang istri kita Mamski butuh, Mamski pergi sendiri. Dia mungkin dengan teman-temannya bisa punya dengan teman-temannya dia bisa lebih berkembang gitu. Jadi tidak harus bersama suami, bersama Papski setiap saat, nggak perlu. Gitu. Kalau Papski, apakah butuh me time? Sama. Kok dari tadi aku kesannya yang dibela mama terus ya nih. Aku jadi nggak tahu. Bapak ini jujur atau ada seseorang di belakang Bapak yang mengarahkan Bapak untuk ngomong seperti ini? Sama, seperti saya bilang tadi, semua kita, Papski dan Mamski itu harus punya waktu, perlu waktu untuk me time. Sama, Mamski misalnya, Papskinya kan sekarang lagi senang bersepedaan nih di mana-mana.
ya kan? Iya. Itu sepedaan itu sebetulnya bukan untuk sekadar olahraga sebetulnya, tapi sebetulnya untuk me time. Oh. Gitu. Soalnya jangan, kalau Papski lagi naik sepeda pagi-pagi, jangan nitip beli sarapan. Misalnya kan ada Mamski yang Papskinya lagi naik sepedaan pagi-pagi, nanti pulang beli sarapan ya, nanti di jalan tanyain, udah di mana? Udah di mana? Jam berapa? Pulang. Itu dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini kita seberapapun kita sibuknya, Papski dan Mamski itu mesti memberi peluang pada pasangan untuk punya waktu untuk me time. Itu harus ditanya, Pak, atau memang nunggu dari, misalnya gini, Pak, istri saya nggak ada ngomong-ngomong, Pak, aku mau me time, nggak ada, ya aku mikir ya udah gitu. Cuman kadang-kadang moodnya kadang-kadang kan, ya misalnya nggak enak, aku pun bingung gitu. Tapi setelah Bapak bilang ini me time, ya mungkin itu juga dia nggak enak bilangkannya sama aku. Iya, sampai sekarang boleh kita bilang, oh ternyata nanti sampai di rumah, Mamski, ternyata kata Pak Taslim, Dika masih punya me time, silakan, itu kan keren. Oke, baik sekali. Seru sekali ya Pak ya. Ini Yes. keluh kesah yang dirasakan oleh orang tua ya kan Pak Agus sekaligus narasumber kita. Nah, ini mungkin mama-mama yang lain punya keluh kesah yang lain nih terkait dengan pembelajaran yang sudah dialami oleh mama-mama di rumah. Apa sih kendalanya ya kan Mams? Boleh aja langsung berikan pertanyaan dan nanti langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Karena seru kali ya Pak ya, tadi kita sudah dengan penjelasan dari Pak Taslim yaitu corona, kolaborasi, dan lain sebagainya ya. Oke. Mungkin mama-mama yang lain atau Bapak Ibu boleh ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan juga. Oke. Oke, tadi ada lagi yang bertanya Pak, lanjut coronanya itu Pak, bagaimana penjelasan secara detail secara coronanya itu Pak? Yes, corona ya. Pertama kolaborasi. Jadi mulai hari ini papa mama di rumah itu posisinya sama. Papa kalau mau papskinya mau bantu di dapur, that's okay, never mind. Kenapa sih? Kalau memang suka masak. Tapi kalau nggak suka masak nggak usah dipaksain gitu. Kan banyak hal bisa dibantu di rumah. Seenggak-enggaknya kalau gini, kalau Papski pulang itu kan Mamski itu mikirnya gini, asik suamiku pulang gitu. Asik bisa bantu-bantu bebanku di rumah, itu persepsinya istri di rumah. Persepsi artinya nggak disampaikan Pak ya? Nggak sampein. Berarti dalam pikirannya sendiri ya? Dia berharap gitu, dengan suami pulang, oh ternyata suamiku pulang. Oh ini nanti bisa bantu ini, seenggak-enggaknya bisa pegangin anak, bisa bantu anak belajar, bisa tanya PR-mu sudah nak, ayo kerjain sama papa gitu. Nah itu istri tuh di situ dia nyuri waktu untuk me time untuk dirinya sendiri di rumah gitu. Nah, itu coronanya. Jadi harus sama posisinya bagaimana kita membagi pekerjaan ini di rumah. Baik, gitu ya. Oke. Pak, ada nih pertanyaan pertama nih dari Ibu Prana Huta Barat. Boleh silakan Ibu. Mikrofonnya dihidupin ya Bu ya. Oke. Selamat siang Pak Taslim. Siang, Mi. Apa kabar? Baik. Sehat ya, siap. Saya mau nanya nih. Siap. Jadi kalau misalnya ada pelajaran, kebetulan kan saya nggak pinter ngajarin anak. Maksudnya kalau ada pelajaran yang kita ngerti gitu, tapi menjelaskan kepada anak itu agak susah gitu. Akhirnya dia mungkin susah nangkepnya karena saya menjelaskannya juga kurang clear. Akhirnya kan kadang-kadang kalau lama-lama kita kan bisa naik sasak gitu ya, Pak Taslim gitu kan. Jadi sebenarnya kita yang stres sendiri karena ini maksudnya tuh begini loh gitu ya. Apalagi kan kelasnya kayak anak saya ada yang kelas 1, sekarang kelas 2 gitu ya. Yang mesti dijelaskan lebih, elaborasinya tuh lebih banyak gitu kan. Nah, si anak juga kurang mengerti, mungkin ibunya juga menjelaskannya juga ya gimana gitu, apa adanya gitu. Jadi gimana cara mengatasinya ya gitu. Maksudnya kan kalau misalnya saya jadi naik sasak kan kasihan juga anaknya gitu kan. Kan gitu juga gitu. Jadi gimana mengatasinya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Makasih ya Kak Prana ya. Senang kita bisa jumpa ya.
gimana caranya kalau ada pembelajaran yang kita nggak tahu gitu. Misalnya, yang pertama tadi itu kan Rana yang terakhir ya, naikkan kadar kebijaksanaannya gitu. Jadi kita sekarang ini mengurangi naik sasaknya, gitu. Kurangi naik sasak supaya kemudian kitanya juga nggak capek. Kalau kita udah naik sasak itu kita capek sendiri gitu. Persoalannya nggak selesai, tapi kitanya capek gitu. Nah daripada kayak gitu, kan bagus mulai sekarang mungkin Cita Luhur bisa buat inisiatif untuk di grupnya orang tua, itu bisa misalnya di situ orang tua bisa ngeluh mengenai pembelajaran atau mau tanya mengenai pembelajaran yang sulit di mana. Jadi artinya mungkin Cita Luhur ini catatan buat Cita Luhur, sekolah bisa membantu orang tua untuk menjelaskan pada hal titik-titik krusial yang mana orang tua ngerti tapi menjelaskannya nggak tahu gitu. Itu yang pertama. Jadi saya menyarankan saluran komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu diberdayakan, dioptimalkan sedemikian rupa sehingga Cita Luhur bisa membantu orang tua dalam menjelaskan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami menyarankan meskipun sekarang kita memang mesti 100% mesti daring, mesti online, karena kita memang merah status COVID kita, tapi sebetulnya Cita Luhur bisa membuat inisiatif untuk mengumpulkan orang tua dengan standar protokol COVID. Misalnya 4-5 orang tua sekelas dikumpulkan, kemudian apa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang perlu dibantu. Satu yang bisa dilakukan ya. Artinya itu Cita Luhur bisa membuat inisiatif ke sana. Yang kedua, bisa juga sebetulnya Cita Luhur membuat anak-anak dikumpulkan satu tempat untuk misalnya 4 orang paling banyak dikumpulkan, gurunya datang, tapi standarnya standar COVID. Kalau itu dimungkinkan. Contoh misalnya di Selangor di Malaysia, ini sekarang menarik buat banyak orang di dunia, itu sekolah itu memang sekarang itu ditutup, tapi gurunya mendatangi siswa pada titik-titik tertentu. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang anak, itu gurunya datang ke sana. Apakah itu memungkinkan sehingga orang tua nggak sendirian gitu loh. Sekarang kan kesannya itu jadi sendirian gitu. Aku mesti bilang apa ya sama anakku gitu. Udah aku coba jelasin nggak bisa gitu. Sementara ini dia harus ngerti gitu. Jadi mungkin perlu ada saluran komunikasi yang bisa kita buat. Bisa di grup, bisa di WhatsApp, bisa kemudian juga bisa kunjungan langsung guru ke titik tertentu yang anak misalnya mungkin 2-3 orang ngumpul di sana. Kalau itu memungkinkan saya kira Cita Luhur akan menjadi pionir ya, bagaimana menjadikan pembelajaran anak tetap jumpa sama temennya gitu. Anak nih kalau lama-lama nggak jumpa sama teman-temannya di rumah terus gitu, nggak jumpa siapa-siapa, ini juga akan menyulitkan kita. Karena anak itu seperti tadi, dia tumbuh di lingkungan teman sebayanya. Jadi kalau dia nggak jumpa sama sekali, dia pasti nggak bahagia gitu. Seperti itu kira-kira, Kak Prana ya. Jadi dibantu di sekolah gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Taslim, terima kasih juga Ibu Prana. Selanjutnya nih Pak, ada lagi penanya kedua, yaitu atas nama Ibu Dudi Turnip. Ibu silakan. Iya. Oh Ibu, silakan Ibu. Masih tidak terdengar. Oke, mungkin ada bermasalah ya Bu di mikrofonnya. Mungkin boleh diketik aja ya Bu ya. Iya, diketik aja ya Bu ya. Sekaligus ini ada pertanyaan juga ini dari Mama Alif, Ibu Alif. Bagaimana sih cara menghadapi anak yang tidak mau mengerjakan tugas sekolah ya Pak? Oke, mungkin boleh dijawab ya Pak. Oke. Untuk Ibu Alif, pasti setiap anak itu rata-rata kecenderungannya malas ngerjain tugas. Jadi Ibu nggak usah khawatir, semua anak itu memang gitu. Anak itu pengennya main aja gitu. Kalau udah suruh tugas itu pasti udah mulai ada ini alasan itu gitu. Itu semua anak ngalamin hal yang sama. Nah, sebabnya satu-satunya cara untuk membuat ini adalah kemudian membuat reward. Jadi kalau anak misalnya dalam seminggu bisa PR-nya selesai semua, nanti mama kasih apa gitu. Walaupun itu tidak hadiahnya nggak usah yang besar-besar, tapi setidaknya yang membuat dia happy gitu, dia merasa dihargai, gitu.
Jadi bisa misalnya kalau untuk memancing dia supaya mau ngerjain PR-nya, anaknya kalau seminggu ini bisa ngerjain 3 PR tanpa mama bantuin, mama kasih ini gitu. Walaupun itu nggak sebenda, misalnya cuma contohnya misalnya saya kasih nanti mama bikinin makan yang enak, nanti kita pergi makan di luar, macam-macam deh yang kita bisa bikin. Gitu. Jadi rangsangan dari orang tua itu jauh lebih bagus. Persoalannya sekarang gini, anak itu kan mencontoh orang tuanya. Oke, anak milenial itu modelnya sangat orang tuanya, itu model mereka. Jadiin model buat mereka orang tuanya. Jadi kalau kita nyuruh anak kita pegang buku di rumah, sementara ayah ibunya nggak pernah sama sekali pegang buku. Kita nyuruh anak pegang buku, sementara orang tuanya terus pegang handphone, pegang gadget, ya anak pasti nggak akan pernah mau. Soalnya kita mulai hari ini buat kompetisi di rumah, kompetisi baca. Nyelesain satu buku, anak beliin buku, kita beli buku, nanti kita kompetisi untuk menyelesaikan bacaan kita. Itu juga bisa kita lakukan untuk Bu Alif. Jadi dicoba ya Bu Alif ya, dicoba nanti anak diberi reward Bu. Mana tahu dari situ nanti dia lama-lama pasti tumbuh ininya. Dan memang di rumah ditumbuhkan budaya, papa mamanya juga senang baca gitu, senang ngerjain nulis-nulis. Sehingga anak nanti terbiasa nulis. Baik, mungkin boleh ditambahin sedikit dari Pak Agus ya kan, berdasarkan pengalaman di rumah ya Pak ya, bagaimana? Oh iya. Iya, silakan Pak Agus. Kalau pengalaman di rumah misalnya nggak mau ngerjain tugas, awalnya apanya nggak tahu itu Miss. Kok ada suara? ada penampakan. Ada nyelip-nyelip. Ada penampakan. Ayo. Nah, gini. Oke, kuakui memang aku jarang di rumah. Itu kenyataan pertama. Tapi dari sejarang-jarangnya saya di rumah, ada yang aku tahu. Iya. Tahu adalah pada saat anakku lagi malas ngerjain, awal-awalnya memang emosi istri saya naik. Iya. Tapi syukurnya, karena gini loh, saya kadang pulangnya udah malam banget. Siap. Paginya kan pengennya ya udah bangun jam 8, jam 9 lah. Yes. Nggak bisa. 7.30 pasti saya terbangun. Karena apa? Itu jam sekolah online. Oh iya. Ditambah lagi suara istri saya pun udah agak naik, mau tidur pun nggak bisa lagi. Ayo Miss Uci, tengahi Mas Uci. Berarti saling melengkapi ya Pak ya. Nah itulah Miss, makanya jangan dipancing. Maka tadi betul yang dikatakan Pak Nasim itu ada kolaborasi ya Pak ya, antara mama dan papa ya kan. Tapi memang saya akui setelah minggu kedua, minggu ketiga, kayaknya istri saya mencapai titik lelah atas emosi yang naik turun. Karena saya memang nggak banyak ngomong, "Ma, jangan marah." Enggak, aku pun gimana ya, aku pun lagi pergi kerja, istriku yang ngendel anak, aku nggak mungkin aku bilang yes or no. Karena kalau aku bilang yes or no, jangan gitu, Ma, jangan gini, Ma. Nanti dia akan bilang, "Kau aja lah yang ngajari anak." Aku pun mau kerja. Oke. Nah, terakhirnya setelah 2-3 minggu, dia lelah sendiri kayaknya. Terakhir, "Pak, aku capek marah-marah, Pak." Jadi gimana, Ma? Ya udahlah, pas dia mau kerjain, pas lagi nggak mau, ya biar naik sepeda dulu. Udah happy dia, "Ma, kerjain PR." Udah, kayaknya itu cukup aman. Jadi, aku nggak marahin istriku, aku nggak nyalain istriku nyadar sendiri. Ya. Jadi, benar. Jadi hari ini, Mamski dan Papski yang hadir, ayo kita pulang dari sini buat schedule ya. Kapan papanya yang bantuin belajar, kapan Deal? Deal ya? Deal. Oke. Ya. Senang semua nih papa dan mama yang hadir pada hari ini. Ya, nanti dibuat schedule tempel. Oh, ini ternyata mama, papa gitu. Jadi dia senang hari ini dengan papa, besok dengan mama gitu. Nanti dia senang karena dapat pembelajaran juga yang dengan banyak metode gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya kan. Ini bisa jadi referensi juga bagaimana Mams dan Papa di rumah, Mamski dan Papski ya Pak ya. Yes. Untuk penerapan di rumah. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Dudi tadi. Ya. Anak saya remaja nih Pak. Jadi emosinya meledak-ledak. Nah, gimana ya Pak mengatasinya? Karena sepertinya ini berhubungan dengan tidak bertemu dengan teman. Kalau dia sudah mengatakan jangan dipaksa mengerjakan tugas, ya dia nggak suka. Bagaimana ya Pak menjawabnya? Oke. Boleh dibantu jawab Pak? Bagus.
Bu Turnip, hai. Oke. Pertama kita mesti tahu dulu kenapa dia jadi lebih emosional sekarang dibanding sebelumnya. Sumbernya dari mana gitu? Kejenuhankah? Itu kalau dia sudah remaja dan jenuh gitu di rumah karena memang suasananya tidak berganti, ya mungkin harus kita bawa keluar anaknya. Ya kan? Mungkin di antara teman-temannya itu ada yang kita kenal keluarganya, kita kenal pola kesehatannya, kita terapkan pola protokol COVID, kita bisa berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, kita bisa antarkan anak-anak kita untuk bertemu dengan teman-temannya meskipun tidak ramai. Tentu kita lah yang mengukur seberapa apakah pertemuan itu berbahaya atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama emosi yang meledak itu kita cari dulu sumbernya gitu. Anak itu di rumah itu meledak-ledak itu emosinya, ada banyak kemungkinan. Pertama memang suasana di rumah itu memang sama sekali sangat monoton. Ayah ibunya itu hubungannya monoton gitu. Pak, tolong perjelas Pak, hubungan monoton suami istri itu apa? Yang monoton apanya Pak? Contoh misalnya anak tuh ngafal gayanya. Jadi pagi itu kalau mamanya mamskinya, nyapa papskinya gini, kok bangun lambat? Katanya mau kantor cepat. Nah itu atau gitu ya. Jadi anak tahu cara orang tuanya berkomunikasi. Gitu. Jadi mereka tahu oh tidak ada kejutan dalam komunikasi ayah ibunya. Gini, anak milenial itu kan perlu contoh. Sebabnya kalau kita ingin anak kita mesra sama orang lain, penuh hormat pada orang lain, maka mulai hari ini tunjukkan bahwa kita di rumah suami istri itu mesra. Bukan jadi, apa yang kita bilang Pak ya? Iya bukan yang dibilang. Jangan bilang mama sama papa gini, nggak usah. Semakin sering kita kelihatan pegangan tangan, naruh nasi ke piring suami, itu membuat anak sangat adem banget. Oke, Pak, ini ada juga tanggapan dari Bu Turnip tadi, bahwasanya mengatakan anak saya 2 cowok, Pak, tapi saya juga nggak ngerti apa yang menarik buat mereka, itu gimana ya, Pak? Ya, sebabnya mulai kita tumbuhkan di rumah, kita sama anak sekarang kan harus diskusi. Nah, keadaan rumah seperti apa sih yang anaknya inginkan? Oke, kan kita nggak tahu nih maunya anak tuh seperti apa sih di rumah. Gitu. Jadi kalau ada waktu untuk family time gitu, memang kita gunakan untuk nanya, untuk saling mengerti. Sebetulnya anak kita yang 2 cowok ini, anaknya Bu Turnip itu, maunya cowok itu dia maunya seperti apa? Tanya dulu anak maunya bagaimana. Papa itu mesti bagaimana, mama mesti bagaimana sama kamu gitu. Kalau PR kamu nggak dikerjain tuh kira-kira gimana? Nah itu kita bisa diskusikan secara lebih terbuka. Gitu. Seperti itu. Pak, tapi nanyanya itu dalam keadaan santai ya berarti santai. Ya? Bukan nanyanya gini. Jadi mama harus gimana sih sama kamu? Iya, gini, iya benar. Jadi gini. Mental jupernya harus dikurangi. Juper itu juru periksa kalau di polisi itu ya, itu dikurangi. Jangan nanyanya kenapa gitu ya, mengapa gitu ya. Jadi suka nanya sama anak itu, kenapa PR belum selesai, kenapa belum PR selesai gitu. Jadi mental jupernya dikurangin. Anak itu paling nggak suka kalau semua awalnya itu pakai tanya, mengapa? Itu nggak suka banget. Jadi gimana nanyanya kalau nggak pakai kalimat tanya, Pak? Iya, jadi setiap kita awal pertama itu selalu keluarkanlah pujian pada anak. Oke? Sayang, kamu pagi ini semangat deh kelihatannya 1, ya kan? Mulai ke istri dulu, pagi-pagi bilang, Mamski, kamu pagi ini kok nampak lebih cerah ya daripada sebelumnya. Oke? Langsung dijawab tuh Pak, curiga tuh. Apa muji-muji? Pasti pengen ada sesuatu ya. Nah, itu yang harus dikurangin. Kurangin curiganya. Kurangin curiganya. Kita kan lagi latihan nih untuk buat komunikasi yang jauh lebih lebih hangat gitu di rumah. Saling memuji itu membuat anak lebih nyaman. Jadi kalau kita mau mengkritik anak terhadap sesuatu, kita katakan dulu pujiannya. Mulai dengan kata positif dulu gitu. Papa senang anaknya PR-nya kerjain semua gitu. Anak papa good gitu. Anak milenial butuh banget good news gitu dalam hidup dia. Baik, jadi perlu ada pujian ya Pak ya? Harus. Yang dilakukan, ya oke. Karena semua orang itu butuh pujian.
Benar sekali, Pak. Ya. Bahkan sudah sampai dewasa juga butuh pujian juga ya, Pak ya? Sampai kita meninggal nanti kita butuh dipuji orang. Butuh. Tentu kadarnya yang pas, nggak lebay gitu, nggak ngulang-ngulang gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ini kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Samuel Pasaribu, Ibu. Mau nanya, Pak, bagaimana dengan anak saya yang merasa betah di rumah karena dia memang kurang suka bersosialisasi. Sementara sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman, jadi dia sangat nyaman di rumah. Dia sebenarnya kan butuh harus banyak sosialisasi ya Pak. Tetangga yang seumurannya pun dia hanya sedikit. Nah, bagaimana tuh Pak kira-kira? Ya, ini kebalikan dari yang tadi ya. Iya, benar. Yang tadi pengen keluar, kalau yang ini justru di rumah aja. Dia nyaman banget. Kalau perlu COVID-nya seumur umur kayak gini, sehingga dia bisa di rumah terus ya. Ini kasus yang baru. Hai Ibu Samuel Pasaribu ya. Ibu, memang saya setuju anak kita memang perlu sosialisasi. Anak-anak hebat di dunia yang industri 4.0 itu hanya diisi oleh orang-orang hebat, itu hanya diisi oleh orang dengan tingkat sosialitas tinggi. Jadi anak sehebat apapun kalau dia sosialitasnya rendah, dia tidak akan pernah berhasil di dunia yang seperti sekarang. Gitu. Jadi mau apapun profesinya, contoh aja ini yang hari ini hadir ya. Kita boleh lihat Dokter Agus ya. Dokter Agus itu meskipun dia seorang ahli THT. Tunggu dulu. Ini Dulu, Bapak ya. mau ngulik-ngulik saya nih. Posisi kita sama-sama narasumber nih. Kok aku yang dikulik-kulik nih. Contoh, walaupun dia dokter THT, tapi dia mengeksplor hidupnya, dia bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Yang gini-gini yang sukses sekarang. Dunia ini sudah berhenti membutuhkan anak cerdas semata. Anak cerdas sekarang ini sudah kurang laku. Yang diperlukan adalah anak dengan tingkat sosialitas tinggi. Yang mudah memahami orang lain, mudah belajar, mudah menyesuaikan diri, cepat merespon sesuatu yang kebutuhan orang lain. Anak-anak begini yang perlu kita latih. Nah sekarang untuk Ibu Samuel yang anaknya tidak mau keluar, ini harus kita carikan kegiatan-kegiatan yang menarik buat dia. Memang di tengah pandemi ini kan nggak mungkin kita latih dia. Anak itu kan perlu tumbuh di 5 tempat ya. Mungkin saya pernah diskusikan 5 tempat itu anak mesti tumbuh. Pertama, anak mesti punya teman di kelasnya. Kalau anak itu nggak punya teman 10% saja anak di kelasnya, berarti anak kita sudah kurang gaul. Dia punya teman lagi 10% di tempat les. Gitu. Yang ketiga, dia punya teman di kegiatan olahraga. Yang keempat, dia punya kegiatan di seni, teman di kegiatan seninya. Dan yang kelima, di tempat ibadah. 5 ini mesti punya anak-anak kita. Gitu. Kalau anak kita nggak punya teman di 5 tempat ini, dia nggak tumbuh menjadi pribadi yang, seperti saya bilang tadi, pribadi yang cerdas, sekaligus memang pribadi yang sosialitasnya tinggi gitu. Dan dia kalah dalam persaingan di banyak tempat. Nilainya tinggi, kuliahnya nanti cum laude, tapi ternyata di karirnya dia nggak berkembang. Karena memang dia nggak punya teman tadinya di 5 tempat ini. Oke, nah untuk Ibu Samuel, mulai hari ini tetap harus kita rangsang Bu. Caranya gimana? Balik-balik kita mesti kasih hadiah. Seenggak-enggaknya pujian gitu. Sehari ini dia coba telepon temannya, kita bilang, good, anak mama sudah nelfon teman. Tadi bilang apa aja? Kapan kalian mau ngumpul? Kapan kalian mau bertemu? Apa yang kalian mau lakukan? Nah itu mesti orang tua gitu. Kita yang ngerangsang anak supaya kemudian dia mau menghubungi teman-temannya. Gitu. Nah kalau sudah COVID ini selesai, anak ibu mesti dicemplungkan ke 5 tempat itu Bu. Ibu mesti cari olahraga apa yang dia suka, cari pelatihnya, masukkan di komunitas itu. Mungkin dia senang seni, melukis, mungkin masukkan di drawing community. Sekarang sudah banyak banget di Medan ya, drawing community for kids, udah banyak banget. Nah, anak-anak dileburkan di sana, nanti dia mulai pandai melukis, mulai mau lukisannya dilihatin sama orang lain, dipamerkan, nanti dia ikut pameran. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Dari situlah nanti dia belajar bagaimana ternyata berteman itu perlu gitu. Seperti itu kira-kira. Pak, mau menyambung pertanyaan Ibu Samuel tadi, Pak. Ya. Kan Bapak bilang anak tumbuh di 5 tempat. Yes. Teman di kelas, tempat les, olahraga, kegiatan seni dan ibadah. Ya. Apakah harus ke semua tempat ini ada atau
anak-anak harus ada di ke semua tempat ini atau minimal 2 dari 5, 3 dari 5 gitu Pak. Yes. Ya, gini, anak kita kan tumbuh sampai, anak ini harus dibentuk sampai kelas 1 SMA loh ya. Anak kita, investasi kita sampai kelas 1 SMA. Kalau sampai kelas 1 SMA kita tak berinvestasi sama sekali untuk anak kita, jangan berharap anak kita kemudian akan tumbuh menjadi pribadi yang sukses. Oke? Kelas 1 ke sana itu, critical area di otaknya sudah terbentuk. Udah mateng. Kalau critical area sudah terbentuk, dia selama ini hidup di lingkungan yang terlalu memaksa, sering kena marah, tak ada pernah mendengar pendapat dia, seninya tak berkembang, olahraga nggak berkembang, maka kesananya itu yang dianggapnya paling benar. Gitu. Jadi sampai kelas 1 SMA itu tanggung jawab kita untuk berinvestasi agar anak kita tumbuh menjadi pribadi yang hebat gitu. Jadi menjelang kelas 1 SMA itu kan waktunya lama, Dok. Mungkin artinya dari kelas 1 SMP sampai 1 SD ke 1 SMA itu kira-kira kan ada 6 tahun itu ya. Ada 9 tahun lah, 9 tahun ya. Nah, itu bisa sesuatu dulu. Dia punya teman di kelas dulu sama teman di les. Tahun depannya di tempat olahraga dulu, tahun depannya seni, gitu. Atau juga bisa dibuat agenda 3 bulanan. Contoh misalnya nih, anak kita diajari piano 3 bulan, diajari gitar 3 bulan, diajari saksofon 3 bulan, diajari drum 3 bulan. Setahun dia udah dapat 4 itu kan. Kita ngelihat. Menarik juga ini ya, menarik juga ya. Iya. Artinya nggak harus satu alat musik aja ya. Enggak. Jadi dapat semua ya. Dapat, sehingga dia tahu nih beatnya, dia tahu note, dia tahu musik itu seperti apa. Nanti kita ngelihat di mana di titik 4 ini yang dia menonjol. Oh ternyata di saksofon. Oh, berarti anak kita akan kita gambar di saksofon. Gitu. Di olahraga sama, ajari basket. Kan anak itu olahraga harus 2 ya, bela diri sama permainan. Itu harus dua-duanya anak kita dapat gitu. Latih di karate, latih di basket. Contoh misalnya, nanti kita lihat nonjol di mana nih? Di basket kah? Di karate kah? Di mana? Gitu. Sehingga nanti dia kelas 1 SMP itu kita udah ke sana udah tinggal nanam, tinggal merawat saja gitu. Baik, terima kasih Pak. Berarti ini sesuai ya Pak sama programnya Sekolah Cita Luhur yang kita juga mengadakan untuk membuat proyek sesuai dengan interest anak masing-masing sehingga anak tuh merasa nggak terpaksa melakukannya ya Pak ya. Yes. Dan itu juga sudah mulai diterapkan ya Pak Agus ya. Ya. Iya. Saya justru mau memberi apresiasi pada Cita Luhur yang ingin menumbuh kembangkan anak itu tidak cuma dari pembelajaran tapi dari bakat minatnya. Gitu. Kalau Singapura sudah dari tahun 86 melakukan hal yang sama, udah meninggalkan pembelajaran yang sama untuk semua orang gitu. Kita memang lagi bergerak ke sana, tapi Cita Luhur udah maju. Good. Teruskan Cita Luhur untuk melakukan itu, udah bagus banget. Thank you Cita Luhur. Maaf tadi naik tempo sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, itu adalah masukan hal yang positif juga nih Pak. Jadi kan pembelajaran buat kita juga. Nah ada juga nih Pak pertanyaan terkait dengan sekolah. Pak, bagaimana sih Pak jika masa seperti saat ini ada beberapa orang tua yang ragu nih Pak untuk menyekolahkan anak atau dengan kata lain orang tua tuh lebih milih cuti dari sekolah. Nah itu gimana Pak? Oke. Pertanyaan Ibu siapa nanya tuh? Ibu Wijayani Kusuma Dewi. Oh, Ibu. Ya, bagaimana jika pernah seperti ini, orang tua ragu untuk menyekolahkan anak ya. Memang dalam keadaan seperti ini, orang tua mungkin mikir, saya sekolahin nggak ya gitu. Saya ajari di rumah aja sendiri atau saya sekolahin gitu. Walaupun sekolahnya juga di rumah gitu. Iya. Seperti itu ya. Bisa dua-duanya bisa dilakukan sih. Sepanjang orang tua sanggup melakukan di rumah dengan pola yang benar, pembelajarannya benar, polanya benar, gak apa-apa, melakukan aja sendiri. Tapi kan mungkin banyak di antara kita tidak paham bagaimana ngembangin potensi anak secara bertahap gitu. Sebabnya kita perlu sekolah. Jadi sarannya boleh mau nggak sekolah atau sekolah boleh, tergantung pada orang tua. Orang tua itu punya waktu tidak? Gitu. Kan kendala kita di daring sekarang tuh seenggaknya memang banyak sih, seenggaknya ada 5 kali ya. Pertama, ada orang tua yang nggak punya handphone, ya kan? Tapi itu mungkin Cita Luhur nggak ya? Ada orang punya handphone, tapi nggak punya pulsa, ya kan? Mungkin Cita Luhur juga nggak lah. Terus kemudian ada orang tua yang punya handphone, punya pulsa, dia nggak punya waktu. Nah, ini Cita Luhur kayaknya ada nih, ya kan?
orang tuanya punya teknologinya, tapi dia nggak punya waktu untuk mendidik anaknya. Ada orang tua punya handphone, punya pulsa, punya waktu, tapi dia nggak punya keterampilan mengelola pembelajaran. Gitu. Dia nggak tahu. Nah ini perlu sekolah nih Bu. Jadi kalau Ibu Jayani tadi tanya, perlu nggak sekolah? Perlu banget. Disinilah perlunya sekolah gitu. Meskipun pembelajaran daring, sekolah tetap diperlukan. Itu dia di sana. Dan yang kelima ada juga, ada punya pulsa, punya handphone, punya waktu, punya keterampilan. Tapi dia nggak punya kesabaran. Jago. Satu lagi Pak. Apa tuh? Nggak punya anak. Karena soalnya belum nikah. Iya, kalau gitu dia nggak. Jadi kalau kebetulan yang nonton masih jomblo, mohon maaf ya. Iya, tapi itu bukan problematika yang kita bahas. Oh iya, maaf. Iya. Ya yang keenam, kalau orang tua tuh nggak punya anak. Iya. Karena belum nikah. Bukan karena apa-apa, masih jomblo Pak. Lah, terus kenapa dia ikut seminar ini? Loh, ingin tahu. Namanya kemampuan akademis ingin diikuti semua. Bagus. Dia bermasalah. Ya. Baik. Berarti kita seenggaknya harus memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak ya Pak ya. Meskipun dalam situasi seperti ini ya Pak ya. Harus. Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Ibu Novita. Halo Bu Novita. Nah, mau bertanya sama Pak Taslim lagi nih. Sore Pak Taslim, anak saya setelah remaja ini menjadi sangat khawatir. Padahal sebelumnya termasuk tidak pedulian orangnya. Misalnya karena COVID ini anak saya sedang flu, jadi takut nih yang menurut saya berlebihan. Gimana saya menanganinya ya Pak? Karena saya juga I'm single parent. Terima kasih Pak. Boleh tanggapi Pak? Oke. Ya, hai Bu Novita. Semoga sehat-sehat terus dan semangat terus ya. Single parent itu orang tua paling hebat di dunia. Kalau single parentnya sukses, maka dia akan jadi orang tua terhebat gitu. Kalau orang tua terhebat berarti kasih tepuk tangan dulu dong Pak. Iya, yes. Tepuk tangan untuk orang tua terhebat ya. Bu Novita, kalau sekarang dia jadi khawatiran pada dulu tidak pedulian, berarti dia sudah bergerak dari kuadran tidak peduli menjadi sangat peduli, bahkan lebih berlebihan kepeduliannya. Berarti dia sudah bergerak, anak kita sudah move on gitu dari ketidakpeduliannya. Berarti good. Satu aspek ibu sudah benar gitu. Dari sama sekali nggak peduli, sekarang peduli, bahkan takut banget ya gitu. Nah, bagaimana ngatasinya? Pertama, mulai hari ini mungkin kemarin itu ketika kita membuat diri tidak peduli menjadi peduli itu banyak hal yang kita takut-takuti dalam tanda kutip. Kita memilih kata-kata yang dalam tanda kutip kita menakut-nakuti supaya dia mau, itu wajar-wajar aja. Tapi mungkin itu banyak yang masuk ke kepalanya, ke critical areanya dan kemudian lengket. Ketakutan itu. Soalnya mulai hari ini kalau anak kita takut dengan COVID, kitalah yang memilihkan berita-berita mengenai kesembuhan orang dari COVID. Bahwa COVID itu tidak menakutkan. Dia sama seperti penyakit lain. Semua penyakit lain tentu juga harus kita hindari. Jadi kita bersikaplah hidup dengan hidup sehat. Jadi dengan cara itu, dia tidak akan, dia berkurang ketakutannya. Jadi mulai hari ini kita saring berita-berita mengenai ketakutan mengenai COVID itu. Jadi pilihlah berita-berita mengenai kesembuhan orang dari COVID. Ternyata COVID bisa sembuh, biasa aja. Gitu. Dan sekarang toh sudah mulai bagus gitu. Jadi kurangi menakut-nakuti. Misalnya dulu kalau di jarang mandi, malas mandi nih. Kalau nggak mandi besok, itu kemarin ada anak tetangga gitu, nggak mandi besoknya ada makhluk dakocan hitam di kamar mandi, di kamarnya gitu. Nah itu yang membuat anak lama-lama jadi kalau dia nggak mandi dia membayangin makhluk dakocan gitu. Jadi akhirnya dia mandi terus dan lama-lama mandinya bisa 2-3 kali kalau takut sesuatu gitu. Nah ini yang kita harus ulangi lagi ke orang tua. Mulai hari ini, yuk kita betulkan, berikan berita-berita baik. Pilihkan berita-berita yang bagus, kasihkan ke mereka. Jadi semakin positif orang tua berpikirnya, anak akan jadi ikut-ikutan positif gitu. Anak itu, kata Karl Mannheim itu 65% itu meniru orang tuanya. Hanya 35% pengaruh lingkungan. Jadi kalau orang tuanya kuat membangun sesuatu di rumah, anak di lingkungan mau apapun godaannya nggak akan kena gitu. Jadi saran saya, kasih berita baik Bu pada anak Bu Novita.
insya Allah nanti dia lama-lama akan tenang. Oh ternyata nggak semenakutkan itu gitu ya. Gitu kira-kira. Atau pengalaman Dokter Agus? Iya, saya mau nambahin yang disampaikan Pak Taslim. Karena kenyataannya di zaman COVID ini yang terlalu khawatir bukan hanya anak Ibu Novita, banyak orang tua pun yang sungguh ketakutan. Itu iya. Jadi bagaimana membedakan COVID atau bukan soal berkaitan sama pilek. Ini nyelip sedikit soal kesehatan, karena kebetulan saya dokter THT. Jadi pintu masuk dari si COVID ini adalah dari hidung sama dari mulut. Terutama dari hidung, karena masuk dari droplet. Kadang juga dari mulut. Antara hidung sama mulut. Bahkan yang beberapa kasus terbaru melaporkan dari mata. Itulah kenapa pemakaian masker kalau keluar itu sangat penting. Nah, apakah bisa saja orang pilek terus kena COVID? Bisa, memang iya. Karena memang induk tempat tinggal si virus itu di hidung paling belakang sama di rongga mulut. Tetapi yang harus diwaspadai, karena banyak orang taunya COVID hanya sesak nafas, masalah paru-paru, tapi ternyata laporan terbaru dari Korea adalah waspada dengan orang-orang yang penciumannya hilang. Penciuman bukan pakai mulut, tapi pakai hidung. Maksudnya, aku kok nggak bisa nyium bau ya? Nah, itu salah satu tanda. Tanpa keluhan-keluhan pilek, tanpa keluhan-keluhan lain. Tapi kalau yang lain-lain nggak ada gejala, misalnya dia tetap curiga dirinya, bila dia ingin memeriksakan diri, silakan. Karena KTP Medan pun gratis kalau periksa ke Rumah Sakit USU, periksa swab. Karena itu tingkat yang tertinggi. Oh, swab gratis ya? Iya, untuk KTP Medan, Pak. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus informasinya. Sangat membantu sekali kita untuk menindaklanjuti bagaimana kalau kita terkena virus. Oke, ini Pak ada pertanyaan terakhir dari orang tua, dan satu guru ada pertanyaan terakhir juga dari guru. Pertama dari orang tua dulu, dari Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Oke, Pak saya mau bertanya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan anak terhadap parents ketika belajar di sekolah? Anak saya cenderung lebih percaya kepada guru untuk belajar. Terima kasih. Iya. Halo Ibu Sinta. Ya, di mana-mana memang gitu. Orang tua itu bagi anak itu memang dia lebih percaya orang luar dibanding orang tuanya. Itu udah biasa. Kami pun orang psikologi, kalau saya pun di rumah, kalau ada apa-apa itu kalau udah susah saya ajarin, saya minta tolong sama psikolog lain gitu. Ngasih tahu sama anak. Jadi itu biasa, anak itu perlu perspektif orang lain daripada orang tuanya. Sebabnya mulai hari ini mungkin Cita Luhur lah yang membangun perspektif baik mengenai orang tua kepada anaknya. Jadi gini, ini ada PR ya nak, nanti kan kita kabarin sama anaknya, ini ada PR ya, tapi anaknya bisa bertanya sama mama tahu kok untuk ini gitu. Jadi yang menumbuhkan kepercayaan anak itu kepada orang tuanya, bukan orang tuanya tapi gurunya. Oke, jadi ada bagusnya anak itu kalau misalnya kita kasih PR, guru itu ada kesempatan untuk menelpon atau orang tua lah yang menelpon ke sekolah, ke guru, nanti sekali waktu tolong telepon Miss ke rumah, nanti jelaskan sama anak, nanti mama sama mama aja belajar, mama ngerti kok itu, gitu ya kira-kira ya. Jadi dia mendapat penilaian baik mengenai mamanya itu suatu kebanggaan buat dia. Jadi kalau guru memuji mamanya, itu buat anak itu bangga banget. Ibu guruku aja muji mamaku gitu. Nah itu menumbuhkan kepercayaannya dia. Jadi untuk Ibu Sinta, nanti tugas Cita Luhur lah Bu Sinta untuk nanti menyampaikan kepada anak kira-kira nanti anaknya belajar sama mama ya, mama pasti bisa. Karena tadi Bu Guru aja tadi sempat diskusi, kayaknya mama jago deh. Nah, gitulah kira-kira ya. Itu tugas sekolah mungkin. Itu untuk Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Taslim. Tapi itu ada pertanyaan dari Ibu apa ya di atas tuh? Iya, dari guru Pak. Oh. Iya, nanti setelah selesai pertanyaan dari orang tua kita berlanjut ke pertanyaan terakhir dari guru. Karena sesi kita juga mau habis ini. Iya, sudah tidak terasa. Waktu kita sudah 1 jam lebih ya Pak ya, kita ngobrol secara nyantai di sini. Iya, meskipun mendung, ya kan? Tapi kita tetap semangat di sini. Oke. Nah pertanyaan dari guru yang tadi sudah bertanya, saya bacakan ya Pak.
Halo Pak, bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar siswa agar tercapainya kompetensi murid yang 5M? Salah satunya memilih tantangan. Dengan kondisi belajar yang normal, dia akan melihat sendiri teman-teman yang lainnya dalam belajar. Jadi akan timbul motivasi dalam dirinya sehingga dia akan lebih terpacu. Dengan kondisi secara virtual seperti ini, boleh dong Pak share tips ke kita? Oke, itu dari Seriski. Yes. Seriski, apa kabar? Lama tak jumpa dirimu ya. Oke. Bagaimana membuat anak tetap termotivasi meskipun dia belajarnya tidak di sekolah? Memang susah. Gini, motivasi terbaik itu kan pertama melalui eye contact, ya kan? Kontak mata, terus sentuhan, kemudian pujian itu membuat anak bisa termotivasi gitu. Jadi memang kalaupun kita mau lakukan tidak bisa semaksimal yang kalau pertemuannya bisa langsung dengan luring ya dalam jaringan gitu. Apa yang sekarang mungkin bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Saya tetap menyarankan Cita Luhur mengambil inisiatif untuk berjumpa pada titik tertentu. Misalnya kalau kelas itu ada 8 orang, apa 10 gitu, dibuat 3 titik yang bisa dijumpai secara berkala oleh guru. Gitu. Mungkin 3 orang berkumpul, nanti di situ guru bisa berjumpa. Itu mungkin motivasinya bisa tumbuh lagi. Daripada kita hanya mungkin daring gitu ya di online. Tapi kalaupun itu tidak memungkinkan, tolong juga dibuat kompetisi. Contoh misalnya, ketika kita membuat video-video itu, ayo kita buat kompetisi di videonya. Video terbaik menurut sisi ini, video terbaik untuk sisi ini. Jadi kita nanti setiap orang di kelas itu tetap dapat video terbaik. Tapi sisinya kita cari. Gitu ya. Jadi ini bukan nyari 3 terbaik, 2 terbaik, jangan gitu. Misalnya kalau 5 orang ngirim video, 5-5-nya dapat terbaik gitu. Kita yang nyari topiknya apa nih? Oh, anak ini dari cara dia, body language-nya bagus. Anak ini dari pilihan katanya. Ini dari mungkin dari intonasinya. Ini dari mananya. Semua juara dan dapat hadiah. Dan selalulah mulai hari ini kirimkan sertifikatnya. Kan sekolah bisa bikin sertifikat yang kemenangan dia belajar ini. Untuk satu pembelajaran, kasih sertifikatnya. Satu pembelajaran, kasih sertifikatnya. Jadi anak walaupun di rumah, dia bisa print. Oh, selama pembelajaran daring, aku dapat 5 sertifikat gitu. Aku dapat 7 sertifikat. Itu membuat anak bahagia banget, apalagi orang tuanya ya. Orang tuanya pasti senang banget kalau anaknya dapat. Gitu. Keren banget idenya Pak Taslim. Ya dok, kalau bisa dilakukan itu bagus banget itu. Jadi nggak ada anak-anak yang merasa sedih, merasa lebih inferior. Semua tetap di atas ya. Ya, tetap nanti dapat. Gitu. Sehingga dia gini, ketika dilihat temannya, oh dari intonasinya kita jelasin. Kalau misalnya si A, Bobby gitu. Bobby itu bagus loh intonasinya. Jadi teman-teman yang lain, yang menang di bagian lain, ayo belajar intonasi. Kayak gini loh caranya. Pembelajaran masuk, anak dapat sertifikat, anak seneng. Dia berlomba tanpa disengaja gitu. Tanpa merendahkan yang lain. Tanpa merendahkan yang lain. Itu baik, benar sekali Pak. Oke, tak terasa ya Pak, waktu kita sudah 1 jam lebih kita bersama untuk berdiskusi. Sayang sekali ada pertanyaan terakhir, tapi waktu kita sudah berakhir. Sebelum menutup, mungkin ada kata yang mau disampaikan oleh Pak Taslim kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan begitu juga Pak Agus sebagai... Saya dulu lah. Oke, boleh. Oke, berarti yang tadi cuman ini ya Pak ya? Tidak ada kesalahpahaman lagi antara orang tua dan Cita Luhur ya Pak ya? Iya. Udah, makasih, udah clear. Makasih Pak Taslim dan Cita Luhur. Saya duluan. Pak. Tadi Miss itu memulai dengan pantun. Ya, baik. Maka saya pun harus menyambut. Pantun kalau nggak disambut nggak bisa. Asik. Ke pasar Minggu membeli sepatu. Sepatu hitam berliris merah hati. Terima kasih Cita Luhur memberi saya waktu untuk menyampaikan rasa dari hati. Cakep. Baik, ada lagi Pak? Pak Taslim dong. Oke. Dari Pak Agus dulu, ada lagi Pak? Nanti kami pesanin nasi goreng loh. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Taslim. Ya,
Saya nggak bisa berpantun ya, tapi yang utama itu, aduh saya kenapa nggak nyiapin pantun ya? Kalau nggak kan tadi aku menang lawan Pak Agus gitu, lupa aku ngasih pantun. Iya, pantunnya cuma satu nanti yang sebentar lagi ya. Oke, yang pertama itu yang saya ingin katakan, betapapun hidup kita, entah apapun masalah yang dihadapi masing-masing Papski dan Mamski di rumah, tiap keluarga punya masalah pasti, tiap keluarga pasti punya kesulitan, pasti punya persoalan. Tapi ayo kita bertekad mulai hari ini demi anak kita memilih untuk bahagia. Oke? Kita memilih untuk bahagia. Oke? Jadi semua orang tua, apapun juga masalah kita di rumah, hari ini demi anak-anak kita, ayo kita berikhtiar sekuat tenaga membuat rumah kita menjadi rumah yang membahagiakan bagi anak-anak kita. Kuncinya cuma satu itu. Kalau rumah sudah terasa enak buat anak, pembelajaran daring yang susah pun nanti pasti bisa terlewati oleh anak kita. Benar sekali, Pak. Betul. Terima kasih buat narasumber kita pada hari, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu hari ini. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu agar kita terekam dengan baik. Oke, semuanya saya harapkan untuk memasang wajahnya masing-masing. Asik, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ini kan lagi nyusun foto. Ya. Aku mau buat pantun penutup lah. Sambil orang nyusun-nyusun fotonya, merapikan rambutnya. Nanti saya juga akan ada penutup juga, Pak, pantun. Oh, aku dulu. Oke, silakan sambil Bapak Ibu bersiap-siap, ya kan, merapi-rapikan. Iya, memasang wajah terbaiknya. Asik. Silakan, Pak Agus. Gelang si patu gelang si rama-rama. Si rama-rama bertabur di atas pelangi. Ingin rasanya aku mengajak Cita Luhur dan Bapak Taslim makan bersama. Oh, tapi apa daya saat ini corona menghalangi. Alah. Yang penting niat aku sampai ya. Ini kafenya buka loh, brother. Kafe ini buka, nggak usah, nggak corona di sini. Di tempat Miss Prana buka tuh. Tanya Miss Prana, pasti buka. Ditunggu ya Pak. Ya, ini kan pantun Pak. Ini pantun Pak. Yang penting lihat aku sampai Pak. Oke. Alasan corona. Oke, ya. Baik, foto kita akan diambil oleh Miss Nita. Jadi jadi Bapak Ibu boleh berfokus ke arah kamera yang di laptop, boleh ke arah laptop, ke kamera, boleh ke kamera. Iya. Miss, kalau foto dihitung, Miss, biar tahu pas senyumnya. Nanti pas Oke, mata pula. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah untuk yang slide kedua, boleh sekarang ke teman-teman dari Bapak Ibu yang slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu di slide terakhir karena jumlah peserta kita hari ini sampai dengan 57, lebih kurang 57 orang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Di slide ketiga kita senyum 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berlangsung acara kita yaitu Parenting Online Sekolah Cita Luhur yang membahas tentang problematika pembelajaran online dan solusinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Taslim, Bapak Dr. Agus yang sudah menemani sore kita berbahagia pada hari ini dan bagi Bapak Ibu. Sama-sama Miss, makasih juga Pak Taslim. Makasih juga Pak Agus, makasih buat semua-semuanya ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke Sekolah Cita Luhur, tidak menyesal bahwasanya anak-anak kita akan diberikan sesuai dengan interesting masing-masing, sehingga mendapatkan pembelajaran sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan saya juga ingin menginformasikan, jangan lupa untuk follow Instagramnya Cita Luhur di @sekolahcitaluhur. Ingat ya Bapak Ibu, di @sekolahcitaluhur. Dan hari ini, parenting online kita pada hari ini akan direkam atau diupload di YouTube kita di Cita Luhur, ataupun di FB kita, di Facebook kita, di Cita Luhur. Dan Sekolah Cita Luhur juga punya website di www.citaluhur.com. Dan bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi mengenai sekolah dan lain sebagainya, boleh langsung aja chat admin Sekolah Cita Luhur di 0853 5803 7674. Oke. Dan terakhir sekali, saya sesuai dengan janji saya ya Pak Agus, saya mau ngasih Miss, sebelum ditutup.
ada satu kalimat penting yang saya ingat ini sering diulangi oleh Pak Taslim dan menurut saya penting untuk diucapkan. Ya, Pak. Sebelum ditutup. Saya ingat ini dari Pak Taslim ini. Bahwa semua Papski, Mamski, ini semua adalah orang hebat dan orang kuat. Baik. Itu mendasar. Jadi kalau nggak kita yang memuji diri kita, siapa lagi kan? Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Agus sudah membantu saya untuk menutup acara kita pada hari ini. Dan sesuai dengan janji saya akan memberikan sebuah pantun lagi nih Pak. Okay. Oh, mainkan. Yes. Oke, mainkan. Sore-sore minum kopi. Cakep. Jangan lupa pakai gula. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa ceria. Ceria. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih juga Pak Taslim, Pak Agus selaku moderator pada hari ini. Sama-sama, Sampai Miss. jumpa di lain kesempatan. Semoga nanti acara ini akan terus berlanjut dengan partisipasi dari orang tua dan dibuka oleh umum. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih. Happy weekend. Selamat malam minggu. Sore. Ya, oke, sampai jumpa ya, Dok. Bisa, Pak. Sampai jumpa buat semua gorengnya, ya. Pak. Sebut aja namaku nanti. Iya, ya. Halo Misi.